Shalom teman-teman semua. Berikut ini adalah panduan bagi kita untuk ibadah sekolah minggu online. Tolong diperhatikan ya. Pertama-tama, teman-teman, siapkan dirimu untuk memulai ibadah dengan mandi yang bersih dan berpakaian yang rapi ya. Kedua, jangan lupa bahwa ini adalah ibadah. Kita tidak boleh sambil mengobrol atau makan, bermain, dan lainnya. Kita harus benar-benar serius. Ketiga, bila adik-adik menemukan ada hal-hal yang belum dimengerti, dapat bertanya kepada papa mama kalian. Demikian panduan ibadah Sekolah Minggu Online GBI Matawai. Selamat beribadah. Tuhan Yesus memberkatimu. Shalom adik-adik. Selamat tahun baru. Selamat tahun baru untuk semua adik-adik di rumah. Tidak terasa kita sudah masuk di tahun yang baru, tahun 2022. Di tahun awal tahun ini adik-adik harus semangat loh. Iya kan Kak Fadli? Iya. Jadi adik-adik, mari siapkan hati kita untuk memuji Tuhan. Tapi sebelum itu, mari kita berdoa dulu. Oke, Kak Dion akan pimpin doa. Jadi adik-adik tutup mata. Sikap yang baik, kita mau berdoa. Adik-adik, mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan, terima kasih Roh Kudus, terima kasih Bapa. Sekarang kami bisa bangun pagi dan tubuh sehat dan tidak kurang satu apapun. Bukan karena hebat kuasa kami, tapi karena Kau yang memberikan kami nafas hidup. Sekarang pagi hari ini kami akan memuji dan memuliakan nama-Mu. Biarlah hati kami membara memuji Engkau. Terima kasih Yesus, kami berdoa dalam nama-Mu. Haleluya, amin. Amin. Kingdom Kids? Yes. Kingdom Kids? I. Kingdom Kids? Yes, I am. Oke, kita nyanyikan lagu Aku Anak Kerajaan Allah. Pujian kedua kita tentang lagu Kuda Kiraki. Nah, di lagu ini kita diingatkan bahwa dalam keadaan sedih, Tuhan pasti selalu ada. Tuhan tidak pernah meninggalkan kita sendiri. Walaupun kita menyelam, kita mendaki gunung, kita menuruni lembah, Tuhan selalu bersama kita. Ayo kita nyanyikan bersama-sama.
Kak Dion tidak mendengar kisah tentang Raja Salomo? Pernah dong. Kakak dengar kalau dia adalah raja yang hebat. Pada zamannya dia berbeda dengan raja-raja Iya pada benar, zaman dahulu. benar. Biasanya kan raja-raja kalau ditanya mau apa kan, biasanya mereka selalu minta lebih banyak harta, memiliki kerajaan yang lebih luas, atau memiliki prajurit yang lebih hebat. Tapi Raja Salomo berbeda, dia malah meminta hikmat untuk memimpin kerajaannya. Luar biasa bukan? Luar biasa sekali kapal ini. Adik-adik, kisah minggu ini tentang Raja Salomo. Mari kita saksikan lebih dalam dan lebih mendengarkan kisah Raja Salomo. Sebelum itu, mari siapkan hati kita untuk menyanyikan lagu I'm Here. I am here because of your grace. I am here because of your love, Lord Jesus. I am so thankful for your grace abounds to me. Thank you, Jesus, Jesus, Jesus. Thank you, Jesus. It's only by your grace that I can live today. Forever I will praise your name. I am here because of your grace. I am here because of your love, Lord Jesus. I am so thankful for your grace abounds to me. Thank you, Jesus, Jesus, Jesus. Thank you, Jesus. It's only by your grace that I can live today. Forever I will praise your name. Thank you, Jesus, Jesus, Jesus. Thank you, Jesus. It's only by your grace that I can live today. Forever I will praise your name. Forever I will praise your name. Adik-adik, sebelum mendengarkan firman Tuhan, mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus telah menjaga kami dari awal ibadah kami hingga saat ini Bapak. Kami mau mendengarkan firman-Mu. Kiranya berkati Bapak, dalam apapun firman yang hari ini kami dengar bisa bertumbuh dalam hati kami dan menjadi berkat untuk kami. Terima kasih Tuhan Yesus, kami siap terima firman-Mu. Haleluya. Amin. Selamat beribadah adik-adik. Terus Selamat berkati. beribadah. Shalom semuanya, selamat tahun baru buat adik-adik semua yang ada di rumah. Hari ini kita akan menyaksikan petualangan Superbook yang baru berjudul Raja Salomo. Adik-adikku, ayah Salomo adalah seorang raja Israel yang sangat terkenal. Siapa ayo? Ya benar, Raja Daud. Suatu malam dalam mimpinya
Allah bertanya kepada Salomo apa yang dia inginkan minta kepada Tuhan. Adik-adik, jawaban Salomo, wow, pasti akan membuat adik-adik sangat terkejut. Adik-adikku, kisah minggu ini bertujuan supaya kita semua belajar memahami hikmat yang sejati itu berasal dari Tuhan saja. Nah, super kebenaran hari ini adalah hikmat sejati berasal dari Tuhan. Sekali lagi, super kebenaran. Hikmat sejati berasal dari Tuhan. Adik-adik, dari kalimat super kebenaran ini, apakah mungkin ada yang lebih dari satu jenis hikmat? Menurut adik-adik bagaimana? Betul adik-adik. Kelihatannya kita tahu bahwa kalau kita belajar ada banyak hikmat. Ya adik-adik ya, lebih dari satu. Adik-adik, super ayat hari ini adalah Amsal 2 ayat 6. Berbunyi demikian, karena Tuhanlah yang memberikan hikmat, dari mulutnya datang pengetahuan dan kepandaian. Sekali lagi, super ayat kita minggu ini adalah Amsal 2 ayat 6. Karena Tuhanlah yang memberikan hikmat, dari mulutnya datang pengetahuan dan kepandaian. Adik-adik, kisah minggu ini adalah tentang Raja Salomo yang mendapatkan hikmat dari Tuhan di dalam memecahkan sebuah kasus yang terjadi pada masa itu. Oh iya, satu lagi adik-adik. Tokoh animasi Superbook yaitu Chris juga mengalami sebuah masalah. Nah, dua orang ini, Chris dan Raja Salomo, ya, membutuhkan hikmat adik-adik. Pasti seru kalau adik-adik akan melihat kisah Superbook bulan ini. Adik-adik, menurutmu apakah yang Chris pelajari dari keputusan Raja Salomo tentang kedua wanita yang memperebutkan bayinya? Adik-adik, Tuhan memberikan kita hikmat. Juga Tuhan memberikan hikmat kepada Raja Salomo untuk memecahkan masalah yang terjadi dengan cara yang tidak biasa dimiliki oleh manusia lain. Kenapa? Karena Allah menganugerahkan hikmat kepada kita yang meminta kepadanya. Tuhan tidak hanya memberikan kita hikmat saja, tapi Tuhan juga menolong kepada kita, membuka pikiran kita agar kita menerapkan apa? Pengetahuan dan hikmat Tuhan dalam kehidupan kita sehari-hari. Adik-adik, Raja Salomo diberikan hikmat dari Tuhan bagaimana menghadapi masalah dua wanita yang memperebutkan bayi. Kisah ini adik-adik dapat membaca secara lengkap di dalam Alkitabmu di rumah dalam 1 Raja-Raja 2 ayat 1 sampai 4 dan 1 Raja-Raja 3 ayat pertama sampai ayat ke-28. Papa mama juga di rumah, tolong ya bacakan kisah ini juga buat adik-adik yang kecil yang ada di rumah. Ayo adik-adik, mari kita ucapkan super kebenaran kembali. Siap? Super kebenaran. Hikmat sejati berasal dari Tuhan. Adik-adik, ada satu ayat yang indah tentang hikmat Tuhan dalam Mazmur 111 ayat 10. Mari kita baca bersama.
Permulaan hikmat adalah takut akan Tuhan. Semua orang yang melakukannya berakal budi yang baik. Puji-pujian kepadanya tetap untuk selamanya. Menurut adik-adik, apa ya maksudnya takut akan Tuhan itu? Coba adik-adik bantu kakak menjawab. Ya, benar. Menghormati Tuhan, tunduk kepada Tuhan, kagum, hormat, takjub kepada Tuhan. Juga mengakui kebesaran dan kesucian Tuhan. Ya adik-adik, kita harus penuh kasih, melayani, menghormati, dan tunduk kepada Tuhan sebagai satu-satunya Allah yang benar. Kali ini kakak akan mengajak kita untuk melakukan sebuah perjalanan hikmat sejati. Adik-adik mau tahu? Yuk kita ikut bersama. Mari kita buka kotak pertama. Ya, kotak pertama berisi takut akan Tuhan. Adik-adik, kalian tidak bisa melewatkan kotak yang satu ini untuk memperoleh hikmat Tuhan. Jika kalian mengasihi dan melayani Tuhan, adik-adik sudah mengawalinya dengan baik. Adik-adik, hikmat bukan hanya pengetahuan saja, tapi juga kemampuan untuk memahami dan mengetahui apa yang benar dan tepat. Ini adalah cara yang terbaik untuk menerapkan pengetahuan dalam situasi dan kehidupan kita sehari-hari. Adik-adik, dalam kisah yang kita nonton, siapa yang meminta kemampuan untuk mengetahui yang benar dan yang salah dalam kisah Alkitab? Ya, Raja Salomo. Salomo meminta hikmat dan kemampuan untuk mengetahui yang benar dan yang salah kepada Tuhan. Salomo ingin menjadi pemimpin yang bijaksana dan adil adik-adik bagi umat Allah yang dipimpinnya. Demikian pula dengan kita adik-adik. Kita membutuhkan hikmat Tuhan dalam melakukan semua yang Tuhan minta untuk kita kerjakan dan menolong kita mengikuti jalan-jalan Tuhan. Kelak ketika adik-adik dewasa, tentu adik-adik ada yang menjadi seorang pemimpin dalam profesi apapun. Dan adik-adik akan melayani orang banyak. Nah adik-adik, tentu adik-adik akan butuh hikmat Tuhan ya. Jangan lupakan itu ya adik-adik. Sekarang mari kita cari tahu tentang jenis hikmat lain yang bertentangan dengan hikmat Tuhan. Dengarkan baik-baik ayat berikut ini ya adik-adik, sehingga adik-adik bisa menjawab beberapa pertanyaan berikut. Terdapat di dalam Yakobus 3 ayat 13 sampai 18. Siapakah di antara kamu yang bijak dan berbudi? Baiklah ia dengan cara hidup yang baik, menyatakan perbuatannya oleh hikmat yang lahir dari kelemah lembutan. Jika kamu menaruh perasaan iri hati dan kamu mementingkan diri sendiri, janganlah kamu memegahkan diri dan janganlah berdusta melawan kebenaran. Itu bukanlah hikmat yang datang dari atas, tetapi dari dunia, dari nafsu manusia, dari setan-setan. Sebab di mana ada iri hati dan mementingkan diri sendiri, di situ ada kekacauan dan segala macam perbuatan jahat. Tetapi hikmat yang dari atas adalah pertama-tama murni, selanjutnya pendamai, peramah, penurut, penuh belas kasihan, dan buah-buah yang baik, tidak memihak dan tidak munafik.
dan buah yang terdiri dari kebenaran ditaburkan dalam damai untuk mereka yang mengadakan damai. Adik-adik, kita baru saja mempelajari tentang hikmat Tuhan dari ayat yang kita baca. Ada hikmat duniawi, yaitu yang tidak berasal dari Tuhan. Nah adik-adik, di depan kakak ini ada sebuah kotak. Seandainya kotak ini mewakili kita. Kita ingin agar hidup kita dipenuhi dengan hikmat Tuhan yang sejati, bukan? Nah, kalian masih ingat ayat-ayat tentang hikmat Tuhan tadi? Ayo, apa saja isinya? Mari kita lihat bersama. Hal-hal yang baik dan murni seperti kerendahan hati, kedamaian, kelembutan, keinginan untuk memberi kepada orang lain, anugerah Tuhan dan perbuatan baik, ketulusan hati, dan memperlakukan orang-orang dengan setara adik-adik. Nah, bagus sekali adik-adik bisa menjawabnya. Hikmat Tuhan itu sangat baik bagi semua orang. Adik-adik, sebaliknya, berbicara tentang hikmat dunia. Apakah kalian ingat dari ayat yang kita baca barusan? Akan hikmat dunia? Apa saja? Cemburu, mementingkan diri sendiri, kepahitan, kesombongan, kebohongan, kekacauan, dan kejahatan apapun. Apakah hikmat seperti itu yang adik-adik inginkan untuk membangun hidup kita? No, tentu tidak, bukan? Pilihan yang bijaksana adik-adik. Kita perlu menolak hikmat semacam itu. Jangan pernah membiarkan hikmat dunia masuk ke dalam pikiran dan hati kita. Mari kita baca satu ayat lagi, ya. 1 Tesalonika 5 ayat 21 sampai 22. Ujilah segala sesuatu dan peganglah yang baik. Jauhkan dirimu dari segala jenis kejahatan. Melalui apakah kita mendapatkan segala informasi duniawi? Coba adik-adik bantu jawab. Benar adik-adik. Internet, telepon, televisi, musik, buku-buku bacaan, majalah, teman-teman kita, juga guru-guru di sekolah. Ya, semua itu adalah cara kita untuk mendapatkan informasi sebanyak mungkin yang bisa kita serap adik-adik. Ya, pinter, semuanya bisa menjawab. Tahukah adik-adik, semua informasi yang kita serap dari dunia, beberapa diantaranya ada yang baik dan bisa bermanfaat. Tetapi ada beberapa diantaranya bisa buruk atau sangat berbahaya. Karena itu kita harus selalu membandingkan apa yang kita dengar, apa yang kita lihat, ya, dengan menggunakan hikmat Tuhan. Untuk apa? Untuk memutuskan apakah itu benar, apakah itu murni, apakah itu tepat bagi kita. Apakah itu sesuai atau tidak dengan yang Tuhan mau. Hanya ada satu sumber hikmat sejati yang dapat kita percaya. Apa itu tadi adik-adik? Ya, hikmat dari Tuhan. Kita harus memilih untuk membangun hidup kita berdasarkan pengetahuan dan hikmat yang benar yang Tuhan berikan kepada kita. Adik-adik, Raja Daud, ayah dari Raja Salomo, menasehatkan kepada Salomo ketika menjelang ajalnya. Dia berkata bahwa
Kalau Salomo mengikuti jalan Tuhan, maka Salomo akan berhasil dalam semua yang Salomo lakukan. Salomo tahu adik-adik, hanya Allah satu-satunya sumber hikmat sejati yang dibutuhkannya untuk memimpin suatu bangsa yang besar, yaitu umat pilihan Allah. Adik-adik, demikian pula Tuhan yang kita sembah adalah sumber hikmat sejati kita. Dari mana kita mendapatkannya? Dari kita membaca Alkitab adik-adik setiap hari. Jangan lalaikan membaca Alkitab di rumahmu ya. Bersama papa mamamu atau membaca sendiri Alkitabmu. Ikuti dan baca setiap hari renungan anak yang kakak kirimkan kepada kalian. Yang kedua, adik-adik perlu berdoa setiap hari. Karena setiap hari kita berhadapan dengan dunia di sekitar kita. Kita butuh hikmat Tuhan. Tanpa hikmat Tuhan, kita bisa salah melakukan, salah berkata-kata, dan juga salah bertindak adik-adik. Karena itu kita sungguh butuh hikmat Tuhan lewat firman-Nya di dalam Alkitab. Ayo kakak mengajak adik-adik supaya jangan malas membaca Alkitab. Terus giat selalu membaca Alkitab, ya. Maka adik-adik akan mengalami berkat-berkat dan keberhasilan dalam hidupmu. Nah, adik-adik, di akhir dari firman Tuhan hari ini, kakak mau kids challenge buat kalian, ya. Apa itu? Minggu ini adalah tantangannya berhikmat di dalam berkata-kata. Temukan dan bacalah dalam Amsal 12 ayat 18. Adik-adik, ayat itu tolong diskusikan bersama keluargamu tentang apa? Kuasa perkataan. Bagaimana perkataan bisa menyakiti ataupun menolong orang lain. Selain itu juga kakak menantang adik-adik, mari berdoa meminta kepada Tuhan agar menolongmu menggunakan kata-kata yang bijaksana setiap hari. Saat minggu depan kembali, kakak akan menanyakan pengalaman kalian melakukannya. Bagaimana? Semangat melakukan firman minggu ini. Amin untuk firman Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk firman-Mu pada minggu ini tentang hikmat sejati adalah dari Tuhan. Raja Salomo sangat membutuhkan hikmat Tuhan untuk memimpin bangsa pilihan Tuhan. Demikian pula kami Tuhan, kami perlu hikmat-Mu lewat membaca Alkitab dan berdoa. Ajari kami agar hikmat-Mu memenuhi seluruh hidup kami. Menolong kami dalam berkata-kata, berpikir, dan bertindak. Tuhan Yesus, kami butuh firman-Mu. Kami sungguh perlu dibimbing, dituntun oleh Tuhan. Terima kasih untuk ayat firman-Mu yang kami belajar minggu ini. Berkati kami semua Tuhan Yesus di dalam minggu ini, di dalam melakukan tantangan, yaitu hikmat dalam perkataan. Tolong kami semua saat di rumah, saat di sekolah, saat bermain, saat belajar, atau apapun yang kami perbuat. Kiranya hikmat-Mu memenuhi kami, menolong kami dalam berkata-kata, berlaku, berpikir yang memuliakan nama Tuhan. Ampuni kami Tuhan, kalau selama ini kata-kata kami kurang bijaksana, kurang baik kepada orang lain. Ampuni kami Tuhan, kami mau berubah, kami mau bertobat. Tolong kami semua agar firman ini berbunyi, berkata-kata selalu dalam pikiran dan hati kami. Ini doa kami Tuhan, ampuni kami. Di dalam nama Yesus kami mengucap syukur kepada Bapa di surga. Haleluya, amin. Adik-adik,
Demikianlah firman Tuhan minggu ini. Tetap semangat melakukan firman Tuhan di rumah, di sekolah, di mana saja. Jangan lupa tetap selalu protokol kesehatan. Ya adik-adik, pakailah masker, ya, selalu mencuci tangan dan hindari kerumunan serta menjaga jarak. Tuhan Yesus memberkati, berikan kesehatan, perlindungan buat adik-adik sekeluarga. Bye-bye. Informasi persembahan Sekolah Minggu Abi Matawai dapat ditransfer ke rekening BRI Sinpedes Unit Pandawai atas nama Pelayanan Abi GBI Matawai nomor 3500 01 038475 535. Informasi buat adik-adik, persembahan sekolah minggu kalian dapat dikumpulkan selama 1 bulan di rumah masing-masing dan dapat menghubungi nomor WA Abi Matawai 081 238 041007 supaya guru kelas sekolah minggu kalian dapat mengambil persembahan adik-adik di rumah ya. Terima kasih telah mendukung pekerjaan pelayanan sekolah minggu. Tuhan Yesus memberkatimu. Adik-adik, sampai jumpa minggu depan. Tuhan Yesus memberkatimu.